Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu PGS Gubernur Bank Indonesia, Ibu Desti Damayanti, Ibu Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Ibu Kiki, Bapak Ketua LPS, Bapak Purbaya, salah. Bapak Agin tadi belum move on. Belum rela kayaknya. Terima kasih sudah hadir ke jumpa pers pada sore hari ini. Ini akan kita membacakan hasil rapat KSSK beberapa hari yang lalu. Oke, saya langsung bacakan aja. Nanti saya bacakan dulu punya saya keuangan, nanti dilanjutkan oleh BI, OJK, dan terakhir oleh OPS. Hasil asesmen KSSK menunjukkan bahwa kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama triwulan kedua 2026 tetap terjaga di tengah konflik geopolitik yang kembali meningkat, didukung koordinasi dan sinergi kebijakan yang erat antar otoritas. Memasuki triwulan kedua 2026, tekanan eksternal kembali meningkat seiring eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga energi tinggi, volatilitas pasar keuangan global, serta tekanan terhadap nilai tukar dan arus modal. Namun demikian, perekonomian domestik masih menunjukkan ketahanan, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap solid dan ketahanan sektor keuangan yang terjaga. Dengan perkembangan tersebut, risiko eksternal terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan perlu terus diwaspadai untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi. KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan akan terus mencermati dan melakukan asesmen forward-looking atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan terkini seiring ketidakpastian ekonomi global yang meningkat, sekaligus melakukan upaya mitigasi secara terkoordinasi baik antar lembaga anggota KSSK maupun dengan kementerian lembaga lain. Hal ini berdasarkan rapat berkala KSSK ketiga tahun 2026 yang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 yang lalu. Perekonomian global pada triwulan kedua 2026 masih menghadapi tantangan seiring ketidakpastian konflik geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada gangguan pasokan energi, kenaikan harga minyak dan komoditas strategis, serta meningkatnya risiko terhadap kelancaran perdagangan dan rantai pasokan global. Kondisi tersebut mendorong tekanan inflasi dan mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter di sejumlah negara maju. Di Amerika Serikat, ekspektasi kenaikan Fed Funds Rate meningkat seiring kenaikan risiko inflasi, serta ketidakpastian arah kebijakan perdagangan dan fiskal yang turut menahan sentimen pelaku pasar. Di pasar keuangan, volatilitas masih cukup tinggi dan perilaku flight to safety kembali menguat, tercermin dari penguatan dolar AS, kenaikan imbal hasil obligasi, serta tekanan terhadap aliran modal di negara berkembang. Memasuki bulan Juli 2026, risiko global kembali meningkat seiring berlanjutnya konflik AS-Iran. Lalu lintas di Selat Hormuz yang sempat membaik setelah interim deal antara AS dan Iran pada pertengahan bulan Juni 2026 kembali terhambat pasca reeskalasi intensitas perang antara AS dan Iran pada awal Juli 2026. IMF dan publikasi World Economic Outlook IMF dalam publikasi World Economic Outlook Update edisi Juli 2026 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3% year on year pada tahun 2026, sedikit lebih rendah dibandingkan proyeksi April 2026 sekitar 3,1% year on year di tengah inflasi global yang kembali meningkat. Ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh kuat di tengah tantangan ekonomi global. Daya beli masyarakat tetap terjaga dalam mendukung konsumsi rumah tangga, didukung oleh peran Sob-Aksober APBN dalam mendorong efektivitas program perlindungan sosial, stabilisasi harga pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja,
serta stimulus pada periode libur sekolah. Investasi diperkirakan tumbuh kuat ditopang oleh proyek-proyek hilirisasi bernilai tambah tinggi dan pembangunan infrastruktur pada program prioritas pemerintah. Konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh positif sejalan dengan kecepatan belanja program prioritas pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara dan penyaluran bantuan sosial. Koordinasi kebijakan antara pemerintah dan BI terus diperkuat dalam menjaga kecukupan likuiditas perekonomian dan perbankan. Ini tercermin dari pertumbuhan uang primer yang tinggi sepanjang triwulan 2 dan berlanjut tumbuh 15,4% pada Juli minggu ketiga 2026 dan fungsi intermediasi perbankan yang semakin baik. Aktivitas manufaktur sempat termoderasi pada akhir triwulan kedua, namun kembali melanjutkan ekspansi pada bulan Juli 2026 dengan PMI manufaktur di level 50,2, menunjukkan pemulihan optimisme pelaku usaha. Ke depan, sinergi kebijakan antar lembaga anggota KSSK akan terus diperkuat guna menjaga keberlanjutan momentum pertumbuhan. Dengan sinergi kebijakan tersebut, pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan tahun 2026 diperkirakan berada dalam kisaran 5,6 sampai 6% year on year. Ditopang berbagai sinergi kebijakan pemerintah dan lembaga anggota KSSK lainnya untuk menjaga berlanjutnya momentum pertumbuhan. Kinerja pasar surat berharga tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang meningkat. Yield SBN seri benchmark tenor 10 tahun meningkat 31 basis point secara quarter to quarter di akhir triwulan kedua 2026 ke level 7,14%. Kenaikan yield dipengaruhi oleh eskalasi konflik Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dunia dan meningkatkan kekhawatiran terhadap tekanan inflasi global ke depan yang memicu risk of investor pada pasar SBN. Sementara itu, investor non-resident masih mencatatkan net buy di pasar SBN 32,09 triliun rupiah selama triwulan kedua 2026 atau net buy 6,99 triliun rupiah selama tahun 2026. Per 30 Juli 2026, investor non-resident mencatatkan net buy 6,36 triliun MTD atau 13,35 triliun year to date. Dengan yield SBN tenor 10 tahun naik 15 basis point MTD atau 122 basis point year to date ke level 7,29%. Di tengah berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global akibat masih berlanjutnya konflik AS-Iran pasca gencatan senjata dan kenaikan harga minyak mentah dunia. Kenaikan yield tenor 10 tahun per 30 Juli 2026 juga dialami oleh beberapa negara berkembang lainnya sejak awal tahun. Di antaranya Turki sebesar 524 basis point year to date, Filipina 148 basis point, Brazil 106 basis point, Korea Selatan 92 basis point, Polandia 59 basis point, dan Afrika Selatan 55 basis point. Realisasi APBN hingga triwulan kedua 2026 turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan pencapaian agenda pembangunan nasional. APBN menjalankan peran strategis melalui kinerja pendapatan negara yang positif, belanja negara yang optimal, serta pembiayaan yang terukur. Hingga akhir triwulan kedua 2026, realisasi pendapatan negara mencapai 1.459,4 triliun rupiah atau tumbuh kuat sebesar 21,4% year on year. Realisasi penerimaan perpajakan mencapai 1.035,7 triliun rupiah atau tumbuh tinggi sebesar 24,6% year on year. Realisasi tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang semakin baik, dampak implementasi Cortex yang positif, serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Sementara itu, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai menunjukkan sinyal pemulihan yang mencapai 152 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 3,4% year on year.
Realisasi kinerja penerimaan negara bukan pajak atau PNBP masih on track, menunjukkan capaian yang baik sebesar 271 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 21,6% year on year. Kinerja belanja negara semakin produktif dengan realisasi mencapai 1.656 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 17,8% hingga akhir triwulan kedua tahun 2026. Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 1.298,6 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 29,4% year on year. Realisasi belanja dipengaruhi antara lain oleh pelaksanaan program makanan bergizi gratis, penyaluran bansos, pembangunan infrastruktur, pembayaran THR dan gaji ke-13, pembayaran manfaat pensiun, serta pembayaran subsidi dan kompensasi BBM dan listrik. Pembiayaan anggaran mendukung pengelolaan APBN yang kredibel dan akuntabel. Hingga triwulan kedua 2026, realisasi pembiayaan anggaran mencapai 452 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 59,4%. Realisasi ini didukung oleh pengelolaan pembiayaan utang secara prudent dan terukur, serta memperhatikan likuiditas pemerintah, kondisi kas yang optimal, dan dinamika pasar keuangan. APBN tetap dioptimalkan untuk berperan sebagai shock absorber, agent of development, dan protecting the poor. Sebagai shock absorber, pemerintah menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas harga dan pasokan BBM dan pangan melalui subsidi dan kompensasi dengan realisasi masing-masing mencapai 116 triliun rupiah dan 116,9 triliun rupiah. Sebagai agent of development, APBN diarahkan untuk mengakselerasi pelaksanaan program prioritas termasuk program MBG yang telah merealisasikan anggaran sebesar 101,1 triliun rupiah untuk 63,13 juta penerima manfaat dan sekolah rakyat dengan realisasi 13,1 triliun rupiah untuk 104 sekolah permanen. Fungsi perlindungan sosial masyarakat miskin dan rentan juga terus dijalankan melalui berbagai program seperti PKH, Kartu Sembako, dan PIP dengan realisasi masing-masing mencapai 14,5 triliun rupiah, 19,7 triliun rupiah, dan 8,8 triliun rupiah. Untuk menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah juga memberikan berbagai paket stimulus yang mendukung keberlanjutan usaha dan aktivitas ekonomi. Antara lain, insentif perpajakan untuk penulis nasional, diskon transportasi pada periode libur lebaran dan sekolah, serta program magang dan vokasi. Demikian update dari Kementerian Keuangan. Selanjutnya saya persilakan Ibu Gubernur Bank Indonesia untuk memberikan update dari sisi moneter. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Bapak Ketua. Saya lanjutkan. Ketahanan eksternal perlu terus diperkuat untuk memitigasi dampak rambatan tingginya ketidakpastian global. Neraca perdagangan pada Januari hingga Juni 2026 mencatat surplus sebesar 3,58 miliar US dollar dengan perkembangan pada Juni 2026 mencatat defisit sebesar 0,45 miliar US dollar. Aliran investasi portfolio asing pada triwulan 2 2026 mencatat net inflow sebesar 8,5 miliar, terutama didukung oleh SBN dan SRBI, yang kemudian berlanjut pada triwulan 3 2026 seiring dengan meningkatnya imbal hasil instrumen keuangan domestik rupiah. Kemudian untuk nilai tukar rupiah kembali menguat ke level 17.994 per dolar AS pada 31 Juli 2026 setelah sempat melemah sejak pertengahan Juli 2026 akibat kembali meningkatnya konflik di Timur Tengah dan menguatnya ekspektasi pasar terhadap kenaikan Fed Fund Rate. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2026 tetap terjaga sebesar 145,6 miliar US dollar, setara dengan pembiayaan 5,5 bulan import atau 5,4 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan import. Inflasi Juli 2026 tetap terjaga dalam kisaran sasaran. Inflasi
Indeks harga konsumen pada Juli 2026 tercatat 2,88% year on year, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya sebesar 3,34% year on year. Inflasi inti tetap terjaga sebesar 2,76% year on year, stabil dibandingkan bulan sebelumnya, didukung oleh konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga pencapaian sasaran inflasi. Inflasi kelompok administered price naik menjadi sebesar 3,58% year on year seiring dengan penyesuaian harga aftur akibat tingginya harga energi global. Namun pemerintah terus memastikan agar harga BBM subsidi tetap terjangkau bagi masyarakat. Sementara itu, inflasi kelompok volatile food tercatat sebesar 2,52% year on year, menurun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 5,58% year on year, terutama didorong oleh deflasi komoditas barang bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah. Upaya pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat juga diperkuat melalui berbagai kebijakan pemerintah seperti stimulus diskon transportasi pada masa liburan sekolah dan bantuan pangan. Kedepan, inflasi tahun 2026 dan 2027 diperkirakan tetap berada dalam kisaran 2,5 plus minus 1%, ditopang oleh konsistensi kebijakan moneter dan kebijakan pemerintah dalam pengendalian harga. Selain itu, sinergi pemerintah dan Bank Indonesia dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah atau TPIP dan TPID dengan memperkuat implementasi gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera turut menjaga inflasi tetap terkendali dalam sasarannya, termasuk untuk mengantisipasi risiko gangguan cuaca atau El Nino terhadap harga pangan. Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam kisaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dukungan dan sinergi erat dengan program Astacita pemerintah serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan moneter pada triwulan 2 2026 diarahkan untuk memperkuat stabilitas atau pro-stability melalui penyesuaian BI rate, optimalisasi intervensi di pasar falas, pemberian insentif bagi aliran masuk investasi portfolio asing, pengelolaan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar falas, serta penguatan penerapan prinsip kehati-hatian dalam transaksi falas. Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Serta juga untuk meningkatkan likuiditas dan mengurangi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan melalui perluasan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran. Konsistensi dengan bauran kebijakan tersebut, di bidang moneter, BI menempuh berbagai langkah penguatan kebijakan sebagai berikut. 1. BI menempuh kebijakan suku bunga preemptif dan forward looking untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah serta menjaga inflasi 2026 dan 2027 sesuai dengan sasaran yang ditetapkan pemerintah. Bank Indonesia menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25% pada RDG Mei 2026 dan kemudian sebesar 25 basis point menjadi 5,5% pada RDG mingguan 9 Juni 26 dan sebesar 25 basis point menjadi 5,75% pada RDG Juni 2026. Pada RDG Juli 2026, Bank Indonesia mempertahankan BI rate
sebesar 5,75% serta memperluas kebijakan insentif dan sejumlah kebijakan lain untuk meningkatkan aliran masuk investasi portfolio asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas, serta meningkatkan likuiditas dan mengurangi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan. BI memperkuat efektivitas implementasi kebijakan moneter melalui optimalisasi intervensi falas, baik melalui intervensi non-deliverable forward atau NDF di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan domestik non-deliverable forward di pasar domestik. Strategi operasi moneter juga diperkuat melalui pengelolaan struktur suku bunga di pasar uang sejalan dengan kebijakan BI Rate dan suku bunga instrumen operasi moneter pro market. BI memperluas kebijakan insentif untuk meningkatkan aliran masuk investasi portfolio asing dan dengan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mempercepat pendalaman PUFA dengan pertama, kenaikan dan perluasan insentif pengurangan premi untuk investasi portfolio asing berupa pertama, kenaikan insentif bagi swap jual lindung nilai sebesar dari 10% menjadi 12,5% dan yang B, perluasan insentif bagi di NDF jual lindung nilai sebesar 15%. Yang kedua, pemberian insentif untuk meningkatkan local currency transaction atau LCT dengan negara mitra untuk diversifikasi transaksi falas berupa A. Penambahan premi swap beli lindung nilai sebesar 10% dan B. Pengurangan premi di NDF jual lindung nilai sebesar 10%. Kemudian yang keempat, BI menjaga kecukupan likuiditas pasar uang dan perbankan melalui pembukaan kembali window lelang instrumen repurchase agreement atau repo, tenor 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan, serta pembelian SBN di pasar sekunder secara terukur. Pembelian SBN sepanjang 2026 hingga 31 Juli 2026 telah mencapai 195,25 triliun, di mana 79,6 triliun dibeli di pasar sekunder. Langkah tersebut tentunya dengan harapan dapat mendukung pertumbuhan uang primer agar tetap tinggi atau double digit seperti di akhir Juli yang meningkat sebesar 15% dan menjaga kecukupan likuiditas perekonomian. BI memperkuat kebijakan pendalaman PUFA agar semakin maju, efisien, dan prudent untuk meningkatkan daya tarik investasi asing dan efektivitas kebijakan moneter termasuk stabilisasi nilai tukar rupiah melalui A. Perluasan lebih lanjut transaksi dalam valuta offshore Chinese renminbi terhadap rupiah dengan instrumen spot dan swap di pasar falas domestik sejalan dengan semakin meluasnya penggunaan mata uang lokal atau LCT untuk penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi. Kemudian kedua, perluasan keikutsertaan perbankan dalam transaksi offshore NDF jual falas terhadap rupiah di pasar luar negeri bagi dealer utama pasar uang dan falas yang memenuhi persyaratan dari Bank Indonesia. Dan yang ketiga, penguatan prinsip kehati-hatian dalam PUFA melalui implementasi, penurunan secara bertahap, batas pembelian tunai falas terhadap rupiah tanpa underlying menjadi 25.000 per pelaku per bulan mulai Juni 2026 dan selanjutnya diturunkan kembali menjadi 10.000 sejak 1 Juli 2026. Yang kedua, penyesuaian batas kewajiban dokumen pendukung transfer dana falas ke luar negeri dari nominal setara di atas 50.000 US dollar menjadi di atas 25.000 US dollar sejak 1 Juli 2026. Pengawasan terhadap bank dan korporasi dengan aktivitas pembelian dolar Amerika Serikat yang tinggi turut diperkuat melalui koordinasi dengan otoritas jasa keuangan. Di bidang makroprudensial, kebijakan longgar terus diperkuat
untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas dan mendorong intermediasi perbankan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dengan satu, meningkatkan ekspansi dan mengatasi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan penyempurnaan KLM atau kebijakan likuiditas makroprudensial dan integrasinya dengan percepatan pendalaman pasar uang melalui perluasan underlying transaksi repo dalam operasi moneter konvensional dan atau syariah dengan menambah obligasi dan atau suku korporasi PT SMI dan PT SMF yang akan berlaku selambat-lambatnya pada akhir September 2026. Dan yang B, penyempurnaan KLM yang akan berlaku efektif sejak 1 September 2026 melalui peningkatan total besaran insentif KLM yang dapat diterima bank menjadi paling tinggi sebesar 6% dari dana pihak ketiga dari sebelumnya 5,5% dari dana pihak ketiga. Kemudian yang B, penyesuaian alokasi KLM untuk financing channel bagi penyaluran kredit pembiayaan bank kepada sektor-sektor prioritas menjadi paling tinggi sebesar 4%. Dan kemudian yang C, penetapan alokasi KLM untuk mengatasi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan, sekaligus mempercepat pendalaman pasar uang berupa KLM pendalaman pasar uang paling tinggi sebesar 2% dari DPK kepada bank yang menjaga rasio kepemilikan surat-surat berharga dalam tingkat optimal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hingga minggu pertama Juli 2026 insentif KLM yang diperoleh bank sudah mencapai 432 triliun, di mana berdasarkan kelompok bank maka KLM ini disalurkan kepada Bank BUMN sebesar 219,6 triliun, Bank Umum Swasta Nasional sebesar 172,5 triliun, BPD sebesar 31,7 triliun, dan KCBA sebesar 8,1 triliun. Sementara secara sektoral KLM juga terus disalurkan kepada sektor-sektor prioritas mencakup sektor pertanian, industri dan hilirisasi, sektor jasa termasuk ekonomi kreatif, sektor konstruksi, real estate dan perumahan, serta UMKM, koperasi, inklusi dan berkelanjutan. Kemudian juga Bank Indonesia melakukan pelonggaran kebijakan rasio intermediasi makroprudensial atau RIM melalui perluasan cakupan dan penguatan kriteria surat berharga, termasuk surat berharga syariah korporasi yang dimiliki dan diterbitkan oleh bank sebagai dasar perhitungan RIM. Dan ini berlaku efektif 1 Juli 2026. Kemudian juga memperkuat kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial atau RPIM untuk mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan kepada sektor inklusif dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kemudian meningkatkan rasio pendanaan luar negeri bank atau RPLN dari maksimum 35% menjadi 40% dari modal bank yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2026 untuk memperluas sumber pendanaan perbankan, khususnya dari luar negeri, guna mendukung penyaluran kredit atau pembiayaan bagi perekonomian dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dan juga tentu kami akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, termasuk sinergi yang erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk memitigasi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian domestik, serta sinergi dengan KSSK dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembiayaan program Asacita termasuk juga menjaga likuiditas di sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial juga diarahkan untuk mendukung UMKM melalui pemberian insentif KLM untuk sektor UMKM, koperasi, inklusi dan berkelanjutan paling tinggi 1% dari DPK.
Kemudian juga yang kedua, penguatan kebijakan RPIM yang mendorong kontribusi bank dalam pembiayaan dan pengembangan UMKM. Dan ketiga, pengembangan bisnis model UMKM di daerah, terutama pada sektor pertanian pangan dan komoditas ekspor. Kemudian terakhir terkait dengan kebijakan sistem pembayaran, maka kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk menopang dan memperkuat daya beli masyarakat dengan tetap memperhatikan penguatan inovasi yang sejalan dengan aspek manajemen risiko dan stabilitas sistem pembayaran melalui perpanjangan kebijakan kartu kredit dan tarif sistem clearing nasional Bank Indonesia sampai dengan 31/2026 meliputi batas minimum pembayaran kartu kredit sebesar 5% dari total tagihan dan denda keterlambatan masing-masing maksimum 1% dari total tagihan dan tidak melebihi 100.000, serta tarif SKNBI sebesar Rp1 dari BI ke bank dan maksimum 2.900 dari bank ke nasabah. Kemudian yang kedua, perluasan akseptasi digital melalui pengembangan instrumen dan kanal pembayaran, serta perluasan kerjasama KRIS antar negara ke negara mitra prioritas dan program KRIS Jelajah Kuliner Indonesia 2026 dengan target 47 juta merchant KRIS pada 2026 guna mendorong ekonomi keuangan digital yang inklusif termasuk bagi UMKM. Dan selain itu, tentu Bank Indonesia akan terus memperkuat dan memperluas kerjasama internasional di area kebank sentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi penggunaan mata uang lokal, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerjasama dengan pemerintah dan instansi terkait. Demikian dari Bank Indonesia. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Gubernur, Ibu Gubernur. Selanjutnya, biar aja. Selanjutnya saya persilakan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan update kebijakannya. Silakan. Terima kasih Pak Ketua KSSK. Yang saya hormati Menteri Keuangan Bapak Purbayogi Sadewa, Ibu PGS Gubernur Bank Indonesia Ibu Destri Damayanti, dan Pak Ketua Dewan Komisioner LPS Pak Anggito Abimanyu, dan tentu saja seluruh rekan-rekan media yang hadir pada hari ini, dan juga seluruh semua yang hadir pada hari ini saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya akan menyampaikan beberapa update terkait Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama tentu terkait dengan pasar modal. Pasar modal Indonesia mengalami fase konsolidasi pada triwulan 2 tahun 2026, namun mulai menunjukkan arah pemulihan di awal triwulan 3 tahun 2026. IHSG ditutup pada level 5.643,19 pada akhir triwulan 2, terkoreksi 19,93% quarter to quarter, seiring tingginya ketidakpastian global dan penyesuaian atau rebalancing portofolio investor. Memasuki bulan Juli 2026, indeks menunjukkan arah pemulihan per 31 Juli 2026. IHSG ditutup pada level 6.236,13 atau menguat 10,51% month to date. Kinerja industri pengelolaan investasi juga terjaga baik dengan nilai aktiva bersih atau NAB reksadana per akhir triwulan 2 tahun ini mencapai 652,9 triliun rupiah. Memasuki bulan Juli, tren tetap terjaga positif, yaitu per 30 Juli 2026, NAB reksadana tercatat sebesar 663,26 triliun atau tumbuh 1,59% quarter to quarter. Penghimpunan dana oleh korporasi domestik di pasar modal juga tetap terjaga. Pasar modal domestik tetap menjalankan peran pentingnya sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha. Saya dapat sampaikan bahwa per 31/2026, nilai penghimpunan dana di pasar modal mencapai 113,13 triliun rupiah secara year to date,
menunjukkan terjaganya minat fundraising di pasar modal Indonesia, terutama melalui penerbitan efek bersifat utang dan atau sukuk (EBUS) senilai 98,27 triliun rupiah. Rekan-rekan media saya hormati, kinerja intermediasi perbankan tetap kontributif dengan profil risiko yang terjaga. Kredit perbankan pada Juni 2026 mencatat pertumbuhan sebesar 12,67% year on year menjadi 9.080,9 triliun rupiah, dan ini didorong oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi sebesar 24,9% year on year, diikuti oleh kredit modal kerja sebesar 8,94% year on year. Sedangkan kredit konsumsi tumbuh 5,75% year on year. Sementara itu kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio non-performing loan atau NPL gross sebesar 2,09% dan NPL net sebesar 0,82%. Loan at risk atau LAR juga relatif stabil, tercatat sebesar 8,47%. Di sisi lain, DPK perbankan tercatat tumbuh sebesar 10,21% year on year menjadi 10.281,8 triliun rupiah dengan giro tabungan dan deposito ini masing-masing tumbuh sebesar 9,95% year on year, 8,25% year on year dan 12,16% year on year. Ketahanan perbankan juga terjaga kuat, tercermin dari tingkat permodalan atau capital adequacy ratio atau CAR di Juni 2026 yang berada di level tinggi yaitu sebesar 23,7%. Likuiditas perbankan pada Juni 2026 juga memadai dengan rasio loan to deposit ratio atau LDR sebesar 88,32%. Alat liquid per non-core deposit atau AL per NCD dan alat liquid per DPK masing-masing tercatat sebesar 101,92% dan 23,08%, jauh di atas threshold masing-masing yaitu sebesar 50% dan 10%. Di sektor perasuransian, penjaminan dan dana pensiun, aset industri asuransi per Juni 2026 mencapai 1.184,72 triliun atau tumbuh 1,86% year on year. Secara umum, permodalan di industri asuransi komersial masih memadai dan solid dengan risk based capital atau RBC industri asuransi jiwa adalah sebesar 461,94%, serta asuransi umum dan reasuransi sebesar 318,52%, jauh di atas ambang batas 120%. Sedangkan di sisi industri dana pensiun, total aset dana pensiun per Juni tahun ini mencapai 1.680,57 triliun rupiah atau tumbuh 6,47% year on year, dengan aset dana pensiun program sukarela sebesar 407,33 triliun atau tumbuh 4,06% year on year. Sedangkan total aset perusahaan penjaminan mengalami kontraksi sebesar minus 3,05% secara year on year menjadi 45,83 triliun rupiah. Pada sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura dan lembaga keuangan mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya, piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan tumbuh sebesar 1,88% year on year pada Juni 2026 dengan nominal sebesar 511,26 triliun rupiah, didukung oleh pembiayaan modal kerja yang tumbuh sebesar 6,36% year on year. Profil perusahaan pembiayaan terjaga dengan rasio NPF atau non-performing financing gross sebesar 3,01% dan NPF net sebesar 0,81%. Gearing ratio perusahaan pembiayaan juga masih berada pada level yang memadai dan tercatat sebesar 2,12 kali, jauh di bawah batas maksimum 10 kali. Di industri pinjaman daring atau pindar, outstanding pembiayaan tumbuh 25,88% year on year dengan nominal 105,14 triliun rupiah dengan tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP 90 terjaga pada level 4,26%.
Rekan-rekan media yang saya hormati, sampai dengan Juni tahun ini ada 1.272 aset kripto yang dapat diperdagangkan. OJK sudah menyetujui perizinan 32 entitas di ekosistem perdagangan aset kripto yang terdiri dari 2 bursa kripto, 2 lembaga clearing penjaminan dan penyelesaian, 2 pengelola tempat penyimpanan, dan 26 pedagang aset keuangan digital. Selain itu, yang juga menarik adalah investor aset kripto berada dalam tren yang meningkat, telah mencapai 22,69 juta investor per Juni tahun 2026. Nilai transaksi aset kripto selama Juni 2026 tercatat sebesar 28,58 triliun rupiah. Sebagai respon terhadap dinamika global, serta mencermati perkembangan perekonomian dan pasar domestik, OJK mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah dalam memperkuat infrastruktur informasi perkreditan nasional, serta meningkatkan kualitas informasi debitur untuk mendukung penyaluran kredit kepada sektor produktif, termasuk usaha kecil, mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta program penyediaan perumahan. Kami telah mengoptimalkan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK melalui percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh para pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan dan penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2026 yang lalu. Kemudian yang berikutnya adalah OJK mendukung penguatan kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam melalui implementasi peraturan nomor 21 tahun 2026 tentang DHISDA, yaitu dengan mengawasi rekening penampungan atau escrow account, serta memastikan kesiapan industri perbankan dan memperkuat koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait. OJK juga menegaskan bahwa dana DHISDA dapat dipergunakan sebagai agunan tunai. OJK dan juga SRO akan terus melanjutkan implementasi program-program rencana aksi percepatan reformasi integritas di pasar modal Indonesia, serta secara konsisten dan terukur terus melaksanakan berbagai upaya tersebut, serta tentunya menindaklanjuti area-area perbaikan yang diperlukan bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Agenda penguatan kelembagaan dan pendalaman pasar terus diakselerasi. Kami menerbitkan beberapa ketentuan terkait untuk memperluas klasifikasi usaha, permodalan, tata kelola, ketahanan perusahaan efek dan manajer investasi, serta pengaturan untuk memperkuat pengaturan dan pengembangan bursa karbon dalam rangka mendukung kebijakan nilai ekonomi karbon. Selain itu, kami telah menerbitkan roadmap pengembangan pasar derivatif berdasarkan instrumen pasar modal tahun 2026 sampai dengan 2030 dan juga roadmap pasar modal berkelanjutan Indonesia 2026-2030. Terakhir, kami terus memperkuat pelindungan konsumen dengan mendorong praktik penyampaian informasi jasa keuangan secara jelas, akurat, jujur, mudah diakses dan tidak berpotensi menyesatkan. Sebagaimana diatur dalam POJK nomor 6 tahun 2026 tentang perilaku penyampai informasi sektor jasa keuangan atau kita lebih familiar menyebutkan dengan financial influencer. Demikian update dari OJK, saya kembalikan kepada Pak Menteri Keuangan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ketua OJK. Selanjutnya saya persilakan Bapak Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan untuk menyampaikan update-nya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh awak media, selamat datang di gedung LPS. Mohon maaf tempatnya agak sempit. Yang kami hormati Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya Yudi Sadewa, Ibu PGS Gubernur Bank Indonesia, Bu Destri Damayanti, dan Ketua Dewan Komisioner OJK, Ibu Frederika Widiasari Dewi, teman-teman pejabat dari 4 institusi. Dari LPS ada 3 update yang perlu kami sampaikan. Pertama mengenai kinerja dari simpanan bank, yang kedua adalah tingkat bunga penjaminan dan suku bunga penjaminan pasar, yang ketiga adalah resolusi bank.
perlu kami sampaikan bahwa kinerja dari pertumbuhan simpanan masih terjaga untuk seluruh kelompok simpanan atau tiring. Per Juni pertumbuhan tahunan simpanan lintas kelompok tiring tumbuh sekitar 0,78 sampai 15,44, tergantung pada tiring mana yang nanti akan dilihat satu persatu. Hal ini tentu memberikan satu indikasi bahwa secara rata agregat kemampuan menabung di kelompok tersebut atau di semua kelompok masih terjaga lintas waktu. Kinerja untuk simpanan dalam nominal di bawah 100 juta yang merupakan mayoritas dari dominasi simpanan milik perorangan itu tumbuh sekitar 5,16% tahunan atau year on year. Data yang lebih granular untuk simpanan perorangan atau rumah tangga dengan tiring di bawah 5 juta dan tiring antara 5 sampai 10 juta menunjukkan pertumbuhan yang masing-masing 7,36% dan 10,01%. Nasabah dengan saldo simpanan antara 100 sampai 200 juta meningkat 4,2%, 200 sampai 500 juta meningkat 3,07%. Sementara untuk yang 500 juta sampai 1 miliar meningkat 2,32, 1 sampai 2 miliar 2,67, 2 sampai 5 miliar adalah 0,78. Sementara nasabah di atas 5 miliar meningkat 15,44%, didominasi oleh saldo dana dari korporasi. Perkembangan jumlah penduduk yang belum memiliki rekening di Indonesia kami pantau sekarang berkisar antara 46,5 juta untuk seluruh kelompok usia. Untuk yang usia produktif yaitu antara 15-70 tahun jumlahnya adalah 15,3 juta dan diproyeksikan akan menurun menjadi 13,5 juta di tahun 2026. Yang kedua, LPS terus memperkuat kepercayaan masyarakat melalui penyelenggaraan program penjaminan simpanan dan nanti pada akhirnya adalah resolusi bank yang efektif. Pertama untuk TPP kami menyampaikan bahwa LPS mempertahankan TPP sebesar 3,75 untuk simpanan rupiah bank umum, 2% untuk simpanan falas dan 6,25 untuk simpanan di BPR. Cakupan jumlah rekening yang dijamin di atas 90%, jumlah rekeningnya yang dijamin penuh sampai dengan 2 miliar setara dengan 696 juta rekening. Sementara untuk BPR-BPRS setara dengan 15,5 juta rekening. Pantauan hingga Juni menunjukkan bahwa proporsi simpanan bank umum yang mendapatkan suku bunga TP, suku bunga di atas tingkat bunga penjaminan mencapai 34% dari total simpanan. Secara umum simpanan golongan korporasi mencatat proporsi terbesar yaitu 51%. Sementara untuk pemerintah sekitar 22%. Yang terakhir, yang ketiga, dari sisi resolusi bank sepanjang semester 1 LPS telah menyelesaikan likuidasi atas 7 BPR-BPRS dan 18 BPR-BPRS lainnya yang masih dalam proses likuidasi. Dengan rata-rata waktu penyelesaian sekitar 21 bulan. Atas BPR-BPRS yang diresolusi dan likuidasi oleh LPS, mayoritas disebabkan oleh lemahnya tata kelola, persengketaan internal dan pelanggaran ketentuan perbankan. Demikian Pak Menteri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anggito atas update-nya. KSSK berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dan memperkuat coordinated policy response serta kewaspadaan untuk memitigasi berbagai risiko yang dapat berdampak terhadap perekonomian dan SSK. KSSK juga telah dan terus berkomitmen untuk mendukung sektor real dan program Astacita serta program prioritas lainnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi mencapai kemakmuran bangsa. Pemerintah, BI, OJK, dan LPS berkomitmen menyelesaikan perumusan peraturan pelaksanaan amanat Undang-Undang P2SK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 secara kredibel dengan melibatkan berbagai pihak terkait termasuk pelaku industri keuangan dan masyarakat. KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada bulan Oktober 2026. Demikian update untuk kondisi stabilitas sistem keuangan triwulan kedua tahun 2026 ini.
Mungkin sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Ini saya lihat Bu wartawannya banyak sekali dibanding biasanya. Pasti ini ingin mendengar pernyataan dari Ibu PGS Bank Indonesia. Silakan Ibu Gubernur untuk menjawab pertanyaan duluan. Biar dia kaget. Begini Bu, biar terkendali. Baik. Curang nih, saya duluan yang jawab ya. Baik, terima kasih Pak Ketua Menteri Keuangan. Pertanyaan pertama dari RRI, Mbak Magdalena. Magdalena, mana Mbak Magdalena? Kok ada dua? Oh, yang satu foto gitu ya. Baik, pertanyaannya cadangan devisa terus menurun sejak awal Januari. Berapa cadef yang sudah digunakan untuk stabilisasi rupiah dan pembayaran utang luar negeri hingga Juni? Oke, itu rahasia, nggak boleh itu. Boleh. Bu berkuasa penuh dan sewenang-wenang. Baik, yang jelas gini, posisi cadef kita tertinggi di 2026 itu sekitar 156 miliar US dollar. Nah sekarang ini posisinya 145 miliar dolar. Nah jadi teman-teman bisa membayangkan itulah kurang lebih pengurangan dari cadef kita, termasuk itu untuk stabilisasi dan juga pembayaran utang luar negeri dari khususnya dari pemerintah, karena dana pemerintah kan juga ada di Bank Indonesia. Jadi angka 145 miliar itu masih relatif aman karena masih sekitar 5,4 bulan kali import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Sementara threshold ataupun benchmarking di internasional itu adalah 3 bulan. 3 bulan import dari dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan yang pertama. Kemudian yang kedua dari Suar, Mas Kris Wibisana. Oke, orang Sunda ya Mas ya. Kalau Jawa Wibisono. Kalau Mas sekarang Wibisana sana ya. Belum. Biar nggak tegang nih pertama kali soalnya saya KSSK nih. Depan Pak Menkyu lagi. Nah, kita sinergi Pak ya. Baik, seperti apa dampak kenaikan BI rate 100 basis point pada stabilitas sistem keuangan? Apakah transmisi kenaikan suku bunga mempengaruhi stabilitas? Jika iya, seperti apa? Yang pertama tentu memang tadi juga saya sampaikan bahwa sejak RDG bulan Mei dan Juni kita memang menaikkan sekitar 100 basis point dari BI rate kita. Tujuannya apa? Karena memang pada saat 2 bulan periode tersebut kondisi global itu sangat volatile. Kemudian juga kita melihat ekspektasi bahwa Fed Fund Rate itu akan naik lebih cepat diperkirakan dibandingkan perkiraan awal. Kemudian juga harga minyak pada saat itu pas tinggi-tingginya. Dan tekanan kepada rupiah juga pada saat itu lagi tinggi-tingginya. Sehingga Bank Indonesia juga sejak bulan Mei kita stance kita terhadap stabilitas itu memang kita perkuat. Ya, sehingga antara lain itu dengan menaikkan suku bunga 100 basis point, sehingga tentunya dengan harapan yang pertama akan terjadi repricing dari aset rupiah kita dan juga memberikan spread yang lebih menarik terhadap aset didominasi rupiah. Dan dampaknya memang kalau kita lihat, dan juga kenapa kita berani melakukan hal tersebut, karena juga pada saat itu bahkan kalau kita lihat sekarang suku bunga, pertumbuhan kredit itu juga masih alhamdulillah masih kuat. Di bulan Juni kemarin tumbuh di atas 12%. Sementara pada saat yang sama kita menghadapi tekanan di stabilitas kita, yaitu khususnya untuk rupiah dan juga untuk inflasi yang trennya kemarin naik di volatile food. Sehingga ini yang menyebabkan di Bank Indonesia kita harus
memilih bahwa stabilitas ini menjadi prioritas kita 2 bulan tersebut sehingga kita naikkan suku bunga dan dampaknya kita lihat yang pertama tentu inflow masuk ke memang saat ini baru di SBN dan SRBI sehingga di kuartal 2 kenaikannya cukup signifikan sehingga in total sudah terjadi inflow sekitar 8,5 sampai 9 miliar US dollar. Jadi itu tentunya akan menambah cadef kita. Kemudian yang kedua juga kalau kita lihat adalah pengaruh dari inflasi ya, inflasi. Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food yaitu pangan yang bergejolak di mana inflasi pangan ini turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5% sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%. Jadi artinya pergerakan ekonomi yang terjadi itu tidak mendorong overheating atau tidak mendorong ekonomi secara keseluruhan naik. Bahkan kalau kita lihat juga inflasi total atau IHK itu mencapai 2,88%, turun dari level sekitar 3% di bulan lalu. Jadi itu dampak kita bisa lihat stabilitas bisa terjaga sehingga kalau kita lihat juga pergerakan rupiah dalam beberapa hari terakhir ini cukup terkendali. Kemudian dari Tempo dari Mbak Anastasia, boleh saya lihat yang mana? Oke. Ya. Pertanyaan dari Mbak Anas, BI memberikan insentif untuk bank menjaga rasio kepemilikan surat berharga. Apakah ini artinya perbankan belum menyalurkan kredit secara optimal? Kalau kita gampangnya aja ya Mbak Nas ya, kan kita lihat undisbursed loan itu masih 2.500-an, hampir 2.500-an triliun. Artinya apa? Artinya kan memang masih ada ruang sebenarnya bagi Bank Indonesia untuk menyalurkan dananya. Tapi ini belum digunakan secara optimal sehingga memang yang terjadi kita melihat bank memiliki misalnya outstanding SRBI yang begitu tinggi karena saat ini 63% dari SRBI itu dimiliki oleh bank dan kita kan inginnya SRBI itu sebenarnya adalah untuk liquidity management ya jadi bukan untuk memupuk untuk investasi dan untuk SBN lebih terkendali karena SBN sekarang bank sekitar 19-an persen ya 19-20% kalau nggak salah ya Pak Menteri jadi artinya itu lebih terkendali sehingga kita kebijakannya ke depan untuk dalam hal ini untuk SRBI kita juga memang sasarannya lebih targeted yaitu kita yang memang ingin mendorong masuknya inflow ya sehingga yang kita lakukan dalam kebijakan SRBI kami ini kalau teman-teman lihat suku bunga sudah mulai turun di SRBI bahkan outstanding per kemarin Juni hari Jumat lalu sudah mencapai sekitar 1.050-an triliun, jadi sudah turun sekitar 40 triliun dalam setengah bulan ya karena posisi 16 Juli itu mencapai level tertinggi di level 1.097 triliun. Ya jadi dan kita ingin bank juga memang bisa lebih aktif memainkan perannya sebagai lembaga intermediasi untuk kredit. Mungkin itu yang bisa saya jawab Pak Ketua. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Ibu Gubernur BI. Teman-teman wartawan sudah puas dengan Ibu atau mau saya tanya lagi? Oh puas. Cukup Bu. Yang doorstop aja nanti ya. Yang kedua mungkin dari Ibu Ketua JK silakan Bu. Baik, ada 2 pertanyaan untuk OJK ya. Dari Mbak Ira Infobank dan Mbak Grace Bloomberg dan Mas Andi Detikcom. Boleh nggak angkat tangan di mana duduknya? Oh iya, ada semua. Mantap. Baik, yang pertama dari Mbak Ira Infobank, penempatan uang negara sebaiknya ditarik, bagaimana kondisi likuiditas perbankan, apakah persaingan dan makin ketat, khususnya di KBMI 1 dan 2 menjelang penarikan dana. Masih nyambung Mbak Grace ya, lanjut ya. Bagaimana penarikan saham menjadi isu bagi Himbara jika likuiditasnya memadai. Baik, Mbak Ira dan Mbak Grace tadi sebetulnya di paparan sudah saya sampaikan bahwa secara umum likuiditas perbankan itu memadai. Kalau lihat tadi angka yang saya sampaikan, AL per NCD itu 101,92%,
kemudian ALDPK juga 23% ya, dan ini juga levelnya lebih baik daripada sebelum pandemi di Desember 2019, yaitu di 97% untuk AL per NCD dan 20% di ALDPK. Kan ini juga masih dalam rentang threshold yang ada. Jadi kita melihat bahwa secara umum likuiditas bank memadai saat ini. Kemudian terkait dengan pertanyaan berikutnya, secara umum suku bunga DPK khususnya di KBMI 1 dan KBMI 2 itu memang mengalami sedikit kenaikan, tapi kalau kita melihat masih dalam rentang wajar. Dengan pergerakan sejalan dengan suku bunga DPK industri perbankan dan juga pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia. Itu ya teman-teman ya. Dan kemudian tadi Mbak Grace tanya ya kalau terkait dengan isu penarikan likuiditas di Bank Himbara. Jadi rekan-rekan media saya hormati, secara umum tentu kami menyambut baik ya penempatan dana asal di Bank Himbara. Namun selain itu ya, selain kita melihat positif juga kita melihat bahwa ini sangat efektif untuk menurunkan biaya dana. Ini kami sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Keuangan juga dalam secara bilateral maupun dalam kerangka KSSK. Kita melihat juga bank sudah menyiapkan likuiditas untuk penarikan SAL tersebut. Namun memang kalau kita melihat kan ada maturity-nya masing-masing ya Pak Menteri, dan kami juga sudah berkoordinasi bahwa untuk penarikan dan lain-lain itu kami perlu koordinasi dan informasi mengenai rencana penarikan masing-masing dana tersebut. Harapannya adalah secara terencana sehingga kebutuhan likuiditas dapat dimitigasi dengan baik, dan ini sudah kami koordinasikan dengan sangat baik dengan Pak Menteri dan juga sudah disampaikan beberapa kali oleh beliau juga. Kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan dari Mas Andi Detikkom ya. Ini terkait IHSG menguat 5,22% sepanjang perdagangan sebulan terakhir. Bagaimana melihat tren ini? Tadi juga saya sudah sampaikan Mas Andi dari Detikkom bahwa memang kalau kita melihat trennya ini adalah ada perbaikan. Juga kalau kita melihat fundraising, ini berita sangat baik ya di tengah dinamika yang terjadi saat ini. Itu fundraising di pasar modal Indonesia lebih dari 113 triliun rupiah. Ini tentunya juga berita baik, dan kami juga melihat ada IPO dan lain-lain in the pipeline, dan juga beberapa lainnya juga kita melihat. Jadi confidence terhadap market Indonesia juga baik begitu ya. Kemudian yang berikutnya kita juga melihat selain itu tren peningkatan jumlah investor di pasar modal Indonesia. Ini juga tentunya juga harus dilihat sebagai sesuatu yang sangat positif ya. Tahun lalu sekitar 20 juta, ini belum 1 tahun udah meningkat hampir 10 juta. Jadi sudah hampir 30 juta SID di pasar modal Indonesia. Itu juga berita sangat baik. Tadi AUM juga Asset Under Management juga meningkat dan ini juga sangat baik ya. Dan juga nanti kita melihat ada beberapa produk baru ya, seperti nanti ETF emas dan lain-lain. Kami juga yakin ini juga akan semakin meningkatkan minat orang berinvestasi di pasar modal Indonesia. Hal lain yang bisa saya update rekan-rekan media, bahwa terkait dengan reformasi integritas di pasar modal Indonesia, teman-teman media terima kasih sudah mendampingi kami juga dalam reformasi integritas yang dilakukan oleh OJK bersama dengan stakeholder lainnya ya. Terima kasih yang memberi masukan dan lain-lain. Dan kalau kita lihat sebetulnya yang beberapa kami sampaikan di awal Januari itu semua sudah kita deliver ya. Walaupun memang ada yang stages seperti untuk peningkatan free float itu memang bertahap, yang dari awal memang kita sampaikan akan bertahap. Kemudian untuk keterbukaan juga yang untuk investor di atas 1% sudah kita buka ya. Kemudian ultimate beneficial owner di atas 10% juga sudah kami sampaikan. Dan juga informasi lebih detail, lebih granular terkait tipe investor juga sudah kita sampaikan dari 9 sampai 39 klasifikasi menjadi 39 klasifikasi. Ini rasanya juga sangat terbuka. Dan juga yang satu yang sangat diapresiasi juga adalah adanya HSC ya, High Shareholding Concentration list, di mana baru-baru ini kita menambahkan kriteria. Jadi kita menambahkan price impact ratio, dan ini juga sangat diapresiasi oleh investor-investor, dan ini rasanya juga semakin baik untuk mengurangi potensi manipulated trading ya,
atau coordinated trading yang di pasar modal Indonesia. Kemudian kami juga terus berkomitmen untuk melakukan enforcement terkait kasus-kasus yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, dan saat ini tim sedang ya beberapa sudah kami berikan sanksi, namun beberapa juga akan segera diumumkan terkait dengan pengumuman dari enforcement yang dilakukan oleh OJK, yang tentu saja ini menunjukkan keseriusan kami untuk melakukan perbaikan dan melakukan reformasi integritas di pasar modal Indonesia. Kami juga baru bertemu dengan lebih dari 100 investor global ya di luar kemarin, dan kami mendengarkan berbagai masukan yang sangat baik, dan secara umum mereka juga mengapresiasi atas seluruh inisiatif yang kita lakukan, dan yang ditunggu adalah konsistensinya. Jadi kami menyampaikan bahwa kami berkomitmen untuk terus konsisten melakukan reformasi integritas di pasar modal, dan terutama dari sisi enforcement-nya. Mungkin dari saya itu, Pak Menteri, saya kembalikan ke Pak Menteri. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kiki. Silakan Pak Anggito. Terima kasih Pak Menteri dan juga rekan-rekan media. Ada 2 atau 3 ya, ada AV mana AV Kumparan, AV lengkapnya siapa nih AV? Ya, AV Niza. Namanya bagus banget tuh. Yang kedua Alfitria Tempo, nggak ada. Titipan. Yang ketiga nanti ya, harus dari Surya. Yang pertama pertanyaan mengenai jumlah PPR yang dicabut izin usahanya dan berapa jumlah hingga kini dan bagaimana proses pembayarannya. Jumlah PPR yang sedang dalam proses likuidasi per Juni ini ada 18 ya, 18 PPR PPRS. Dari 18 tersebut termasuk 8 PPR yang cabut izin usaha selama semester 1. Kalau sampai akhir Juli jumlah PPR yang sudah dicabut izin usahanya adalah 10 PPR. Nah, penanganan dari proses pembayaran sekarang alhamdulillah lebih cepat, 70% dari rekening sudah dibayarkan dalam 5 hari cabut izin usaha. Yang kedua, Alfitria Tempo, mana ada? Oh tadi yang titipan tadi. Rata-rata saldo segmen tabungan segmen di bawah 100 juta turun sejak 2018. Apa saja pemicunya sehingga turun terus? Apakah LPS melihat sebagai fenomena makan tabungan? Ini pertanyaannya sangat menjurus nih Pak. Jadi tadi sudah saya sampaikan, ini kesimpulan atau pertanyaan ya? Kalau pertanyaan saya jawab dari data yang sudah kami kumpulkan. Kami kan tadi sudah saya sampaikan bahwa kami memantau bersama dengan OJK dan BI juga Kementerian Keuangan 696 juta rekening. Jadi kami melihat satu persatu rekeningnya meskipun itu bukan merupakan domain publik. Tapi perlu kami sampaikan jadi supaya datanya sama dan kita menggunakan data yang resmi. Kalau secara agregat tadi sudah kami sampaikan yang di bawah 100 juta itu tumbuh 5,16%. Itu tahunan ya, saya tidak kembali ke 2018. Kemudian untuk yang di bawah 5 juta itu juga tumbuh. Jadi kita bicara tahunan aja ya, nggak usah ke belakang terlalu jauh, 7,36. Dan itu terus di semua segmen meningkat, bahkan yang di atas 5 miliar itu juga yang merupakan pendorong dari utama dari DPK tumbuh 15,44 tahunan ya, persen tahunan. Kemudian yang ketiga berikutnya ini Surya, mana Surya ada? Surya menanyakan mengenai Mandiri Saving Index terkontraksi. Mandiri Index terkontraksi, maksudnya apa ini? Simpanannya yang terkontraksi 5,7%, indeks pinjaman naik 24%. Apa data LPS sama? Wah, ini mempertanyakan data LPS. Apa dampak konsumsi yang didorong dari makan tabungan dan pinjaman? Ini kok sama pertanyaannya. Saya sudah meroleh juga ini kajian dari Mandiri Saving ini, Bu Desti dari Mandiri Security dulu ya, Bank Mandiri. Jadi Mandiri Saving Index itu kalau tadi saya lihat
itu menggunakan PCR ya, PCR tahun kapan? Januari ya? Ya? Januari 22. Jadi dia menghitung, sekarang dihitung dengan basis Januari 2022. Jadi ini bukan perkembangan tabungan yang tadi saya sampaikan. Jadi dia menggunakan basis indeks. Pertanyaannya apakah datanya sama? Seharusnya sama. Kalau kita menggunakan seluruh rekening yang ada, jumlahnya 690. Nah, saya nggak tahu Mandiri menggunakan apa ya, tapi data kami mengatakan bahwa seluruh lapisan secara agregat simpanan itu tumbuh tahunan ya. Jadi ini agregat bukan individu. Tentu individu ada yang menggunakan tabungan, ada yang menambah surplus, ada yang mengalami kekurangan tabungan, ada yang mengalami surplus tabungan atau kelebihan tabungan. Secara agregat sekali lagi kami tidak mempublikasikan data individual karena itu untuk keperluan internal. Namun sekali lagi saya menyampaikan bahwa secara agregat simpanan sampai dengan 100 juta tumbuh 5,16, yang di bawah 5 juta tumbuh 7,36, semua juga tumbuh, tadi saya sudah sampaikan, bahkan yang di atas 5 miliar juga tumbuh 15,4. Nah, kira-kira begitu ya, untuk yang dampak konsumsi kami tidak melakukan kajian, kami memantau saja perkembangan dari tabungan secara individual dan secara agregat. Yang kami sampaikan adalah pertumbuhan tabungan secara agregat, baik itu yang simpanan yang kecil, di bawah kecil lah, tabungan di bawah 5 juta, 10 juta, 100 juta, 200 juta, bahkan yang berada di atas 5 miliar itu masih menunjukkan pertumbuhan. Demikian Pak Menteri, harus kembalikan. Terima kasih Pak Ketua Dewan Komisioner LPS. Sekarang mungkin yang terakhir, tapi udah ditanya semua, kelihatannya saya banyak Pak. Cuman satu nih. Pertanyaan dari Dendi Kontan. Para ekonom memperkirakan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 melambat. Bagaimana dengan pemerintah dan strategi apa untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi? Ya, kalau angka kita juga, kalau kita lihat prediksi semua 4 lembaga, kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua. Tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat. Karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan. Harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas. Kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain. Tapi saya yakin untuk semester kedua nih harusnya pertumbuhannya akan lebih baik karena kami akan berkoordinasi lebih ketat dengan Bank Sentral untuk memastikan semua mesin pertumbuhan bisa jalan. Kita juga akan memberikan beberapa stimulus ke perekonomian. Dalam waktu dekat kalau nggak salah akan diumumkan stimulus untuk mobil dan motor listrik, nanti Bapak Presiden mengumumkan. Dan langkah-langkah yang lain untuk mendorong ekonomi akan kita pastikan masuk ke perekonomian, termasuk memastikan likuiditas di sistem finansial cukup, nanti koordinasi dengan Bank Sentral, juga memastikan iklim investasi sudah menjadi lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kami juga akan memastikan belanja pemerintah di semester kedua lebih lancar dibandingkan dengan semester pertama, utamanya dibandingkan dengan triwulan kedua tahun ini. Kita prediksi sih di semester 2 ekonominya bisa tumbuh pulih ke arah 5,6 sampai 6% dengan kerja keras tentunya. Udah ya, Krishna investor udah saya jawab, strategi pemerintah untuk mengakselerasi belanja pada semester 2. Belanja ya, kita datangin tuh kementerian lembaganya. Saya boleh, kan kata DPR saya boleh datang untuk kementerian lembaga sekarang untuk memastikan anggarannya sesuai dengan yang ditetapkan. Kita akan pastikan mereka belanja tepat waktu, tetap sasaran. Jadi mungkin kami atas izin Presiden nanti datang ke kementerian lembaga untuk memastikan mereka bisa belanja, atau kalau ada halangan apa yang bisa kita hilangkan secepatnya. Pak Miss Francisca. Oh, suaranya gede ya. Bagaimana koordinasi Kemenko dan BI soal penempatan SAL, apakah akan dikembalikan ke BI atau tetap di sistem perbankan? Sampai kapan? Bagaimana rencana ke depannya? Jadi dalam rapat KSSK kemarin
itu ada Danantara juga. Mereka mengupayakan kondisi likuiditas sistem perbankan yang harus kita pertimbangkan. Jadi kami, BI, OJK, LPS, Kementerian Keuangan sepakat untuk memastikan kita tidak mengganggu kondisi perdebatan yang perlu diributkan lagi. Robert CNBC. Jadi ini pun ya yang salah itu tanpa ya tadi dengan kondisi seperti itu lebih kita harusnya langkahnya akan lebih aman. OJK juga memberi masukan tambahan ke kita kalau ada langkah-langkah yang bisa mengganggu likuiditas sistem perbankan. Kalau kemarin dia ngomongnya lewat media ya Pak Dian ya. Sekarang langsung ke saya katanya, Ibu ya. Oke, ada lagi udah ya. Kalau nggak ada lagi itu pertanyaan terakhir yang ditanyakan saya kan. Saya pikir cukup ya Bu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada teman-teman media yang sudah hadir ke siaran pers pada sore hari ini. Siaran saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wahana TV, teropong konsumen.